Akibat aksi penutupan akses jalan menuju tempat pembuangan akhir sampah di Piungan, Bantul, Yogyakarta, terjadi penumpukan sampah di berbagai sudut kota Jogja karena warga membuang sampah sembarangan di trotoar. Tumpukan sampah semakin menggunung di trotoar Jalan KS Tugun, Patuk, Yogyakarta. Ini ditemui di sejumlah titik di Yogyakarta. Ini merupakan imbas blokade jalan masuk tempat pemrosesan akhir. Warga sepakat menambah zona transisi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tanggung jawab untuk mengelola sampah ini tidak hanya pemerintah. Permasalahan sampah di Indonesia menjadi masalah aktual yang sering dijumpai. Untuk urusan sampah ini, DIY menempati peringkat kedua sebagai penyumbang sampah dengan rata-rata 270 ton per hari di antara kabupaten atau kota lainnya. Halo semua, kali ini MAN 1 Yogyakarta mengadakan acara seminar Zero Waste dengan Mas Bayu sebagai narasumbernya. Mengamati persoalan pengelolaan sampah dapat dilihat dari minimnya dasar hukum yang tegas, kecilnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan sedikitnya pengelolaan TPA dengan adanya sistem yang tepat. Lanjut. Nah, ini TPA Piungan, ya. TPA Piungan di bulan Juli kemarin saat TPA tutup, karena memang segera juga ini nanti akan ditutup. Jadi pertama gini, kalian nggak usah ngajak-ngajak yang lain deh, tapi selamatkan dulu kondisi sampah di rumah kalian nanti. Pertama gini, kalian harus pilah sampah. Pilah sampah jadi berapa jenis? 4, 5? Yakin bisa dilakukan? Jangan insya Allah, ini besok pagi TPA-nya tutup. Besok pagi TPA-nya tutup. Ayo, yakin nggak mau 4? Nggak usah banyak-banyak dulu. Kita pilahkan yang paling mudah, ya. Jadi berapa? 2, apa saja? Oke, nama saya Bayu Imam Toko, profesi saya pengelola sampah. Saya alumni MAN 1 Yogyakarta tahun 2000, kemudian melanjutkan di Fakultas Peternakan UGM. Kemudian sampai hari ini saya masih aktif sebagai penasehat organisasi pecinta alam MAN Yogyakarta 1, yaitu KPGR Lebah Gunung. Menurut saya tentang kondisi sampah saat ini adalah sangat bermasalah. Jadi pada saat ini di semua tempat di Indonesia itu sampah menjadi masalah yang sangat pelik. Sangat susah untuk diselesaikan. Apalagi terkait dengan keberadaan TPA yang sudah semakin penuh. Yang menyebabkan kondisi permasalahan sampah itu semakin parah karena kita di masing-masing pihak itu berbeda persepsi dalam memandang sampah itu sendiri. Seperti halnya kami yang memposisikan diri sebagai pengelola sampah, kami memandang bahwa sampah ini adalah sebuah bahan baku yang harus kami olah. Sedangkan di titik lain, masyarakat sebagai penghasil sampah, mereka
memandang sampah sebagai masalah dan yang penting hanya sebatas membuang, di mana untuk sampah ini menjadi bahan baku syaratnya memang harus dipilah, dan sampai hari ini hal itulah yang menjadi masalah paling krusial, yaitu kita di masyarakat itu gagal dalam pemilahan. Jadi kembali ke masalah awal, bahwasanya masalah kita yang utama itu adalah tentang pemilahan. Jadi bagaimana sekarang kita menyamakan sebuah persepsi kepada masyarakat, terutama bisa dimulai dari pelajar melalui sekolah, melalui tempat-tempat pembelajaran, supaya mereka memahami dulu bahwasanya sampah itu adalah sebuah bahan baku yang belum terolah. Nah, untuk bisa mengolah itu, maka perlu adanya pemilahan, dan ini bisa dilakukan oleh siswa, pelajar-pelajar, dimulai dari sekolah mereka masing-masing. Selain dari pemilahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman pelajar ini, mulai dari pengurangan atau reduce, kemudian reuse, jadi menggunakan kembali, dan recycle itu daur ulang. Setelah mereka bisa mengurangi, jadi caranya salah satunya adalah ketika jajan mereka menggunakan wadah sendiri, mereka sudah minim sampah. Kemudian saat membuang sampah itu disesuaikan dengan jenis dari sampah yang mereka hasilkan. Terkait dengan pemilahan sampah, itu yang paling mudah itu ada dua ya. Pemilahan itu harusnya ada dua. Jadi satu organik, non organik, atau dalam bahasa lainnya itu basah kering, atau isi dan kemasan, atau kita kembali ke awal, jadi asal muasal dari produk tersebut. Jadi dari tanah kembali ke tanah, kemudian dari pabrik kembali ke pabrik. Itu secara simpel. Nah, untuk mempermudah pengolahan tingkat lanjut lagi, itu kita milahnya saya rekomendasikan menjadi 3. Jadi satu organik dan non organik. Yang keduanya dari non organik ini kita pilah lagi menjadi 2, bernilai jual dan tidak bernilai jual. Nah, bernilai jual ini dalam pengelolaan kami sebut namanya rosok, bahan baku rosok. Yang tidak bernilai jual ini kami sebut dengan residu. Jadi ketika sampah sudah terpilah jadi 3, ada satu yang mudah busuk atau yang basah tadi kita sebut menjadi bahan baku organik, yang kedua bahan baku rosok, dan yang ketiga bahan baku residu. Artinya apa? Di tempat pengelolaan sampah kami tidak punya sampah lagi. Yang kami punya adalah bahan baku. Seperti itu. Nah, alangkah lebih baik lagi, karena di pengelolaan ini memang agak berat ya sebenarnya di fase pemilahan, untuk bisa memilahkan sampah dari 700 pelanggan kami. Akhirnya kami menggunakan teknologi mesin yang itu harganya memang cukup mahal, sehingga masyarakat wajib membayar untuk itu. Supaya masyarakat berkurang dalam pembiayaannya dalam pengelolaan sampah, maka kita harapkan mereka bisa turut membantu pemilahan sejak awal. Seperti itu. Artinya apa? Bahwa masalah sampah ini seharusnya tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi menjadi beban kita semua. Saya sebagai pengelola, teman-teman pelajar sebagai masyarakat, mewakili dari salah satu masyarakat, kemudian orang tua dari pelajar itu sendiri, kita harapkan bisa bergerak bersama untuk mulai memilah sampah dari sumbernya, menyiapkan sampah-sampah tersebut menjadi bahan baku yang siap untuk diolah di tahap selanjutnya. Pesan saya buat masyarakat dan adik-adik pelajar semuanya, saya minta tolong bahwasanya ketika Anda melihat dan menganggap suatu produk itu sudah menjadi sampah, maka taruhlah sampah itu sesuai dengan jenisnya. Yaitu pertama, kalau sampah itu jenisnya organik, taruhlah di tempatnya untuk tempat organik, tempat rosok, tempat residu, supaya kami di pengelolaan ini
lebih mudah untuk mengelola lebih lanjut. Yang kedua, sampah bisa menjadi barokah saat sampah itu diolah. Ketika sampah tidak diolah, hanya akan menimbulkan dan menyisakan masalah. Demikian. Oke, perkenalkan ya, nama saya Didik, saya orang tua dari Mikhailova Ken Paramita, siswa kelas 11 dari MAN 1 Yogyakarta. Ya kemarin itu Mita menceritakan ikut talk show tentang pengelolaan sampah, dan ya sebenarnya itu perlu sekali membuka kesadaran terhadap generasi baru tentang pengelolaan sampah. Sebenarnya dia bisa nyontoh yang sudah terjadi di rumah, di lingkungannya, di kampungnya, tapi karena ikut talk show itu jadi lebih rapi gitu loh, jadi lebih rapi dan lebih masuk ke pemikirannya bahwa mengelola sampah itu penting sekali ya, karena dia bisa lihat bahwa pengelolaan sampah di kampung yang semestinya jadi bank sampah yang sudah siap untuk diolah atau diapa itu nggak berfungsi karena berubah menjadi TPA ya kan, karena kesadaran dari rumah-rumahnya itu nggak diolah dulu kadang-kadang kan gitu ya. Itu karena ya kurang sebenarnya kalau dari pihak pemerintah anak desa sendiri itu kurang lah. Harusnya memang dari setiap rumah tangga, setiap orang yang punya anak sekolah atau apa sejak dini itu sudah harus dikampanyekan tentang pengelolaan sampah itu sejak awal. Itu akan bagus nanti hasilnya ke depan. Kira-kira begitu menurut saya itu. Nah.